Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan melanjutkan pelajaran kebenaran kita, yaitu hari ini memasuki pelajaran yang ke-12. Mari kita, sebelum memulai, kita berdoa. Tuhan, syukur kepadamu, sore hari ini kami boleh bersama-sama belajar kembali terhadap kebenaran. Kami terbuka kepadamu. Tuhan, susun kami dengan kebenaran. Kami juga berdoa supaya ini bukanlah menjadi pengetahuan yang di luaran saja, tetapi boleh terus berbicara kepada kami, memperingatkan kami, memimpin kami, untuk supaya kami tetap ada di dalam jalan yang Dikau kehendaki. Dan kami menjadi umat Allah yang dapat dipakai oleh Allah. Oh Tuhan, bagi terbangunnya kembali, dipulihkannya kembali, oh kehendak-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami sore hari ini. Amin. Baik, saudara-saudari, saya izin share screen. Amin. Oops. Pelajaran yang ke-12, yaitu adalah pandangan inti perjanjian lama, ya, dari penawanan sampai kembalinya umat Allah. Minggu yang lalu adalah dari Daud sampai ke penawanan. Minggu ini kita melihat yaitu dari penawanan sampai kembalinya umat Allah. Saudara-saudari, kita di dalam hari ini kita akan menekankan 3 orang nabi, yaitu adalah Yeremia, Daniel, dan Yehezkiel. 3 orang nabi ini sangat unik, yaitu adalah mereka muncul atau dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan saat mereka itu dari sedikit waktu sebelum penawanan, ya, dan mostly adalah saat penawanan, sampai akhirnya umat Allah itu kembali, ya, untuk dipulihkan. Jadi kita akan melihat Yeremia, Daniel, dan Yehezkiel. Mereka menulis 4 kitab dari Perjanjian Lama. Yeremia menulis kitab Yeremia dan Ratapan, Daniel ya menulis kitab Daniel, dan kitab Yehezkiel. Baiklah, kita akan melihat dari karakteristik mereka bertiga ini adalah apa adanya mereka, ya. Kita juga melihat apa yang mereka lakukan, ya, terhadap umat Allah. Lalu kita juga akan melihat ini beberapa dari mereka ini melihat visi, ya. Nah, kita juga akan sekilas membahas mengenai apa yang mereka lihat di dalam visi itu, dan sekaligus melihat makna rohaninya. Dan yang terakhir nanti, ya, kita akan melihat sebenarnya kita membahas 3 orang nabi tersebut dan apa yang mereka lihat itu relevansinya apa dengan diri kita, dan itu akan menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Baik, saudara-saudari, kita lanjut. Nah, saya akan mengajak saudara-saudari tidak memasuki garis besarnya terlebih dahulu, tetapi saya akan membawa saudara-saudari untuk melihat overview-nya dulu, supaya kita bisa melihat sekilas pandangnya, dan setelah itu kita masuk ke dalam detailnya. Kita baca. Setelah kemerosotan imamat, Allah membangkitkan Samuel sebagai nabi untuk mendatangkan jabatan raja. Ini persis, ya, yang kita nikmati di dalam buku FKKP. Saya tidak akan menjabarkan lagi, saya percaya saudara-saudari sudah mengikutinya, ya. Lalu setelah jabatan raja diangkat, ya, oleh Samuel, memasuki zaman kerajaannya pada saat itu, ternyata jabatan raja pada saat itu mulai juga mengalami kemerosotan. Karena itu, saat itu Allah memakai nabi, ya, bukan cuma satu, tetapi nabi-nabi, ya,
untuk memperhatikan umat Allah. Tentunya mereka mengalami sesuatu ya di dalam zaman raja-raja ini, bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya, kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, masing-masing juga mengalami perang ya, mengalami penyerangan. Ini adalah satu bentuk penghakiman Allah terhadap umatnya. Ya, Nabi dipakai oleh Allah untuk berbicara ya, kepada umat Allah. Mereka diminta oleh Allah untuk berbicara kepada umat Allah melalui menegur kejahatan mereka, dosa mereka, ya, memperingatkan kepada mereka jika mereka tidak bertobat mereka akan dibuang, ya, mereka akan mengalami satu penawanan dan terjadilah, ya, mereka ditawan dan saat ditawan itu pun Allah tetap memakai nabi-nabinya ya, untuk berbicara melawat, ya, memelihara umat Allah. Sampai akhirnya mereka kembali ke tanah mereka yang kudus. Kira-kira seperti itu. Lanjut ya. Nah, nabi yang pertama kita akan bahas adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah sedikit waktu sebelum dibuang, dia sudah dipanggil oleh Allah. Nah, Nabi Yeremia diminta oleh Allah untuk berbicara ya, kepada raja. Ya, pada saat itu Nabi Yeremia diminta untuk menegur raja, men, dan umat Allah karena dosa-dosa mereka. Apa dosa-dosa mereka nanti kita akan bahas di garis besar. Ya. Nabi Yeremia dipakai oleh Allah, diminta oleh Allah untuk menegur raja, menegur umat, dan memperingati mereka akan pembuangan dan akan kehilangan kerajaan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Raja dan umat Allah pada saat itu tetap tegar tengkuk dan tidak bertobat, sehingga Yeremia adalah seorang nabi yang hampir seumur hidupnya itu meratap, ya, sedih. Dan seperti yang kita tahu, kitab Ratapan juga ditulis oleh Nabi Yeremia. Lalu selanjutnya kita akan melihat Daniel ya, bersama ketiga sahabatnya yang biasanya kita pakai ilustrasi Daniel dan tiga sahabatnya itu adalah kelompok vital. Amen. Nah, mereka ini termasuk di antara nabi-nabi di tanah pembuangan. Nah, karakteristik Daniel dan ketiga sahabatnya ini adalah mereka ini adalah pemenang ya, Allah di tanah pembuangan. Daniel juga adalah seorang yang berdoa bagi kota kudus Allah yang sudah dihancurkan itu. Dan bait kudus Allah. Sampai bait dan kota kudus ini dipulihkan. Ya, ini adalah Daniel. Ya. Dia berdoa sedemikian kuat karena dia melihat sesuatu. Nanti ya kita akan bahas. Lalu yang terakhir ada Yeskiel. Yeskiel adalah nabi yang melihat visi ya di tanah pembuangan. Ia kita akan melihat beberapa visi yang dia lihat ya. Intinya adalah dia membicarakan kedatangan Allah kepada umatnya. Untuk apa? Untuk memulihkan umat Allah. Ya. Dan memberi mereka, bukan hari, sorry saya salah ketik ya, hati yang baru dan roh yang baru. Dan membuat mereka dari tulang yang kering, ya, dibangunkan kembali. Ya. Lalu ada apa namanya? Ada urat dan daging yang tumbuh dan kulit yang menutupi. Lalu tulang yang kering ini dihidupkan kembali. Menjadi apa? Menjadi pasukan, menjadi tentara Allah. Dan akhirnya membangun kembali kota kudusnya dan bait kudusnya di tengah-tengah umat Allah. Puji Tuhan. Nah, itulah overview yang akan kita lihat pada sore hari ini ya. Lalu kita tidak berlama-lama ya, kita mulai masuk ke garis besar.
Amen. Baik, kita masuk ya ke garis besar, yaitu Nabi, ya Romawi pertama kita baca, nabi-nabi sewaktu pembuangan dan dalam masa pembuangan, yaitu Yeremia ya, menegur raja dan umat itu karena dosa-dosa mereka, memperingati mereka perihal pembuangan dan keruntuhan kerajaan, dan juga meratapi umat yang tegar tengkuk dan tidak bertobat, sehingga ia disebut nabi yang meratap. Nah, saudara-saudari, Nabi Yeremia ya, di yang pertama itu, dia menegur raja dan umat atas dosa mereka. Apa dosa raja dan umat Allah pada saat itu? Yang pertama, yaitu poin A, mereka meninggalkan Allah dan tidak menaati firman-Nya. Lalu yang ke B adalah menyembah berhala dan melakukan persudalan. Yang ketiga adalah berdusta, licik, dan berbuat kejahatan. Yang keempat, raja akhirnya menyerahkan umat Allah dan tidak merawat mereka. Nah, saudara-saudari sekalian, seringkali ya, tidak hanya umat Allah pada saat itu ya, orang Yehuda dan orang Israel yang meninggalkan Allah dan tidak menaati firman-Nya. Seringkali kita juga menjadi orang yang sedemikian ya. Pertama-tama kita itu nggak sadar ya, kita itu mulai meninggalkan Allah. Hati kita tidak tertuju kepada Allah ya. Hati kita mulai tertuju kepada yang lain selain Allah. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Kita mulai tidak mengasihi firman Tuhan. Dan otomatis kita tidak menaati firman Tuhan. Ya. Lalu apa yang selanjutnya? Selanjutnya adalah kita mulai mempunyai berhala, ya, dan kita menyembah berhala. Lalu kita melakukan perjinahan rohani. Ya. Nah, setelah itu apa yang termanifestasi? Kita mulai tidak ada Allah yang mengontrol diri kita. Mulai kita bisa, mulai kita bisa termanifestasi melakukan dosa, ya. Kita mulai bisa berdusta, kita mulai bisa berbuat licik dan berbuat bahkan kejahatan, kekejian di mata Allah. Nah, setelah itu umat Allah akhirnya terserak ya dan tidak terawat ya. Kita menjadi umat Allah yang terserak dan tidak terawat. Nah, saudara-saudari, ini perlu menjadi peringatan bagi kita semua ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah memperingati perihal pembuangan dan keruntuhan kerajaan. Nah, Yeremia mulai dia mengatakan kepada raja ya pada saat itu dan umat Allah bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dibuang. Bahkan kerajaan mereka akan runtuh. Ya, dan kita tahu bahwa umat Allah dan raja saat itu tegar tengkuk dan tidak bertobat. Karena itu Yeremia sangat meratapi umat Allah tersebut. Oh Tuhan. Nah, kita masuk ya selanjutnya ya, ke dalam nabi-nabi di tanah pembuangan. Oh oke, sorry. Sebelum itu saya ingin menambahkan. Kita tahu ya bahwa awal mulanya umat pilihan Allah itu adalah Israel. Dan saat itu di orang Israel itu Samuel mengangkat raja ya, yaitu Saul dan akhirnya Daud. Ya. Nah, pada saat Daud ya, diangkat sebagai raja, dia mulai melakukan suatu dosa ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ada nubuatan ya, bahwa keturunan Daud ya, itu apa namanya akan terpecah kerajaannya. Nah, yaitu adalah setelah Salomo ya. Setelah Salomo Allah membangkitkan Yerobeam ya. Nah, akhirnya disitulah kerajaan Israel terbelah menjadi dua ya.
umat Israel menjadi ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudari, di dalam dua raja-raja, pasal yang ke-17, itu, jadi dua raja-raja itu menceritakan keruntuhan dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, yang kerajaan Israel itu di pasal ke-17, itu kerajaan Israel runtuh, ya, yaitu raja yang terakhirnya itu adalah Hosea, ya, Raja Hosea. Nah, waktu itu Raja Asyur, ya, datang ke Samaria, mengepung, ya, lalu hancurlah Samaria, yang itu adalah ibu kota kerajaan Israel. Nah, nasibnya juga sangat kasihan sekali. Dosanya apa? Hampir sama dengan dosa umat, ya, Allah, yaitu kerajaan Yehuda ini, ya. Mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah berhala, mereka melakukan kekejian, ya. Mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, yaitu mempersembahkan anak mereka dan sebagainya. Itu adalah suatu kekejian di mata Allah. Nah, jadi kerajaan Israel hancur terlebih dahulu. Lalu, saudara-saudara, di saat akhir kitab Dua Raja-Raja, ya, itu tertulis runtuhnya kerajaan Yehuda. Demikian, ya, bait Allah dihancurkan, semua perabot-perabot rumah Allah diangkut, ya, ke Babel, dan kota Yehuda, ya, Yerusalem, sorry, ya, itu juga tembok-temboknya dihancurkan dan di bumi hanguskan semua. Nah, lalu umat Allah tercerai-berai, ya, sebagian dibawa ke Babel, ya, ditawan, ya. Nah, karena itu Daniel, ya, adalah salah satunya, ya, yang dibawa ke Babel. Oke. Romawi 2, nabi-nabi di tanah pembuangan. Yang pertama adalah Daniel. Poin A. Daniel bersama ketiga orang temannya menjadi pemenang di pembuangan sejak masa muda mereka, ya. Nah, kita tahu, ya, bahwa waktu itu Raja Nebukadnezar itu akan memakai orang-orang muda pada saat itu, ya, untuk dilatih, ya, untuk dididik dengan bahasa, ya, bahasa ini, ya, bahasa Babel, dan dikasih tahu, diberikan pengajaran, ya, ilmu-ilmu, ya, pengetahuan. Dan waktu itu Nebukadnezar sangat memerlukan orang muda yang berhikmat, ya, yang di atas rata-rata, gitu, ya, kira-kira keturunan bangsawan, ya. Dan didapatkan Daniel dan ketiga temannya. Nah, waktu itu singkat kata, ya, singkat kata, karena mereka ini adalah orang yang dikhususkan. Mereka itu mendapatkan privilege untuk makan dari ini, ya, makanan raja, ya, dan anggur yang adalah bagian raja. Privilege ini bagi kebanyakan orang sangat luar biasa. Tetapi singkat kata, singkat cerita, Daniel dan ketiga temannya tidak mau mengambil itu, ya, karena mereka tidak ingin menajiskan diri mereka dengan makanan raja dan minuman raja pada saat itu. Dan mereka akhirnya mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka hanya minta sayur dan air putih, tetapi perawakan mereka sangat bagus, bahkan lebih bagus daripada yang lain. Dan mereka adalah orang yang disenangi, ya, oleh pegawai raja pada saat itu. Nah, Daniel dan ketiga orang temannya sangat-sangat berbeda, ya, dengan cerita kejatuhan orang Yehuda, kejatuhan kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Mengapa mereka bisa menjadi pemenang sedemikian? Karena justru mereka tahu firman Tuhan. Mereka memegang hukum Taurat.
Karena itu mereka tahu makanan raja itu najis. Dan mereka tidak mau. Mereka mengkhususkan diri mereka dari anggur raja. Mereka tahu minum anggur itu adalah eh, eh, tidak mereka mengkhususkan diri mereka. Sebenarnya mereka seperti orang Nazir ya pada saat itu ya. Nah, mereka mengkhususkan diri mereka bagi kepentingan Allah. Mereka tahu ya bahwa mereka di Babel bukanlah untuk Babel, tetapi mereka bagi kesaksian Allah. Karena itu mereka berdiri di pihak Allah. Mereka adalah pemenang di tanah pembuangan, saudara-saudari. Ini yang istimewa. Pada saat itu kesaksian Allah begitu diporak-porandakan ya oleh kejahatan umat Allah sendiri. Allah sepertinya tidak ada kesaksian. Tapi puji Tuhan, pada saat itu ada Daniel dan ketiga temannya. Sungguh mereka adalah orang yang berdiri di pihak Allah. Oleh mereka, Allah ada kesaksian. Dan yang selanjutnya adalah Daniel adalah seorang yang berdoa untuk kota kudus dan bait kudus Allah sampai keduanya, yaitu kota kudus dan bait kudus Allah, terpulihkan. Singkatnya adalah, karena Daniel ini adalah seorang yang mengasihi firman, ya, dan waktu itu Daniel sedang membaca ya, kitab atau tulisan yang ditulis oleh ya firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang datang kepada Yeremia ya pada saat itu, yaitu kitab yang ditulis oleh Yeremia, bahwa pembuangan umat Allah saat itu hanya 70 tahun saja. Wah, karena itu dalam diri Daniel ada satu yang membangkitkan dia, ya, membangkitkan Daniel untuk menjadi orang yang berdoa. Dia berpuasa, ya, dia mengaku dosa, dia menuangkan abu, ya, ini artinya ya dia sangat meratapi ya umat dosa-dosa dari bangsanya, dan sehingga dia berdoa di hadapan Allah. Dia berdoa dengan rutin, ya. Dia berdoa 3 kali sehari mengarah kepada Yerusalem. Hatinya meskipun di pembuangan adalah bagi kota kudus Allah. Oh, saudara-saudari, inilah Daniel. Ya. Oke, lalu selanjutnya Daniel juga adalah seseorang yang menafsirkan patung besar yang dimimpikan ya, oleh Nebukadnezar, yaitu di dalam Daniel pasal yang kedua. Dan Daniel adalah seseorang nabi yang juga melihat visi. Ya. Jadi mulai dari Daniel pasal 7 sampai pasal 12, Daniel melihat beberapa visi pada saat itu. Nah, singkat kata, ya, saya nggak bisa menjabarkan terlalu banyak. Ya. Nebukadnezar memimpikan melihat sebuah patung, ya, yaitu yang adalah ini ya, saudara-saudari, yang kepalanya dari emas ya, melambangkan Babel itu sendiri. Lalu dada dan lengannya dari patung itu adalah dari perak ya, melambangkan Media Persia. Perutnya dari perunggu yang melambangkan Yunani ya. Lalu dua kakinya ya, pahanya ya, itu dari besi ya. Itu melambangkan kekaisaran Romawi. Lalu di bawahnya paha itu sampai jari kaki itu adalah terbuat dari besi yang bercampur dengan tanah liat. Ini melambangkan bangsa-bangsa yang terus bergantian ya pemerintahannya, yang menguasai pada saat itu di dunia global ini setelah zaman kekaisaran Romawi. Ya. Jadi patung ini adalah melambangkan bangsa-bangsa yang terus memerintah di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir, Nebukadnezar ini melihat ada sebuah batu yang yang terungkit ya, yang terungkit dengan sendirinya. Tidak ada orang yang mengungkit batu itu. Lalu batu itu mengenai patung ya yang dilihat oleh Nebukadnezar itu, yang terkenal kita sebut patung Nebukadnezar lah, kira-kira begitu ya. Nah, dan patung itu hancur ya.
hancur, tidak berbentuk lagi, ya. Dan batu yang menghantam patung itu menjadi gunung yang besar, ya, dan yang akan memenuhi seluruh bumi. Nah, ini eh, melambangkan, ya, melambangkan adalah Kristus. Dia adalah batu itu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia, yang akan turun dari surga menghancurkan patung itu, ya, yaitu kerajaan-kerajaan yang di muka bumi itu, ya, dihancurkan semuanya berkeping-keping, dan dia akan menjadi gunung yang besar. Dia kerajaan Allah, ya, yang akan memenuhi seluruh bumi dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, itulah yang dilihat yang ditafsirkan oleh Daniel, bahwa saudara-saudari, kerajaan di atas muka bumi ini, ya, itu akan berlalu. Semuanya akan berlalu, kemegahannya akan berlalu, kemuliaannya akan berlalu. Artinya apa? Apapun yang dicapai oleh manusia, apapun itu akan semuanya dihancurkan dan akan digantikan oleh Kristus itu sendiri. Melihat hal ini, saudara-saudari, amen, kita perlu menaruh harapan hanya kepada Kristus. Dan diri kita perlu hanya tertuju kepada diri Kristus itu sendiri. Karena Dialah yang akan menggantikan semuanya, dan kerajaannya yang akan kokoh selama-lamanya. Mulia bagi Tuhan. Lalu Daniel juga melihat visi, ya, pasal 7 hingga pasal ke-12. Nah, dia melihat juga visi dari 4 binatang, ya, saudara-saudari. Dan dia juga melihat visi mengenai masa 70 tahun. Ya. 70 masa, ya, yang melambangkan 70 tahun. Ya. Nah, singkat kata, saudara-saudari, bahwa 4 binatang ini juga melambangkan itu, ya, Babel, Media Persia, Yunani, Romawi, ya, dan dilambangkan oleh binatang buas. Artinya, bangsa-bangsa ini kejam sekali, ya, saling membunuh, saling menguasai dan sebagainya, perang dan sebagainya, ya. Ya itulah. Ya, apalagi hari ini kita sedang berada di tengah-tengah peperangan, ya, yang masih hangat yang terjadi, yaitu Rusia dengan Ukraina, ya. Nah, ini akan sudah dinubuatkan, saudara, ya, perang bangsa melawan bangsa dan sebagainya. Memang ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan, dan ini harus terjadi, saudara, sesuai dengan nubuatan. Lalu yang penting juga yang dilihat oleh Daniel adalah, ya, ini, ya, saudara-saudari, 2 visi ini yang menyangkut kepada zaman, yaitu zaman Babel itu sampai akhir zaman. Ya. Yang dilihat oleh Daniel ini adalah zaman saat Babel itu sampai akhir zaman. Ini yang dilihat oleh Daniel, ya, yaitu 70 masa. Yang adalah 7 masa dulu, ya, yang boleh dikatakan 7 kali 7, 49 tahun, itu adalah mulai dari kembalinya umat Allah sampai membangun tembok dan bait, ya, 49 tahun. Nah, setelah itu 62 masa, yaitu adalah 62 dikali 7, yaitu berapa itu? 430 tahun, ya. Nah, itu adalah dari tepat selesainya pembangunan kembali, ya, kota Kudus, ya, sampai akhir dari penyingkiran dan penyaliban Kristus. Ya. Itu adalah 434 tahun. Ya. Nah, lalu setelah itu ada raja, ya, Titus, ya, pangeran Romawi itu menghancurkan kota Yerusalem, yaitu pada tahun ke-70 Masehi, ya. Nah, setelah itu masuklah satu periode, yaitu periode zaman gereja, ya, zaman kasih karunia pada saat itu. Berapa tahun kita nggak akan tahu. Ya, itu adalah yang masa yang yang adalah zaman kerajaan ini, ya. Zaman gereja ini, tidak tahu, ya, berapa tahun ini tidak tahu. Sampai akhirnya kan sisa 1 tahun, ya. 7 tahun, 62, berarti 62 tambah 7, 69. Nah, kan Daniel melihat 70 masa. Nah, 1 tahun ini, ya, 1 masa ini adalah
1 kali 7 tahun. Ini adalah 7 tahun terakhir ya dari sebelum Kristus datang kembali. Yaitu 7 tahun ini adalah saat Antikristus meneguhkan perjanjian damai. Ya. Damai sudah. Nah, lalu di tengah-tengah 7 tahun itu, ya, Antikristus mengingkari perjanjiannya. Lalu Antikristus menganiaya umat Allah, ya, itu adalah memasuki zaman kesusahan besar, ya. Dan Antikristus ini melakukan hal yang sangat jahat, bahkan penganiayaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampai kepada akhir dari 7 tahun itu, Kristus bersama-sama dengan pemenang akan mengalahkan Antikristus di Harmagedon. Dan Kristus datang sebagai raja di atas segala raja, dan dia akan menguasai bumi, dan seluruh bangsa-bangsa di bumi akan menjadi kerajaan yang di bawah otoritas Kristus yang sepenuhnya, ya, dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Itulah yang dilihat oleh Daniel. Ya, ini adalah 2 visi yang penting, ya, yang dilihat oleh Daniel. Baik, lanjut. Yehezkiel. Ya. Yehezkiel adalah nabi yang melihat visi di tanah pembuangan. Mengenai apa? Yaitu mengenai pemulihan dari umat Allah. Yang juga makna rohaninya adalah pemulihan yang rohani dari umat Allah. Nah, dalam pasal 1, saudara-saudari, Nabi Yehezkiel ini melihat satu visi, yaitu adalah umat Allah yang dibangunkan, ya. Dan setelah dibangunkan ini, umat Allah ini bisa bekerja sama dengan roh Allah bagi pergerakannya di atas muka bumi ini. Haleluya. Ya. Singkatnya, Daniel melihat, Daniel lagi, Yehezkiel melihat ini, ya, melihat di dalam ayat 4 saya bacakan. Lalu Yehezkiel melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam, dan di tengah-tengah api itu kelihatan seperti swasa yang mengkilat. Kita lihat, ya, beberapa hal yang fisik ini. Beberapa hal ini adalah angin, ya. Dia melihat angin yang bertiup, ya, awan, api, ya, dan ini, ya, apa namanya, swasa yang mengkilat, ya. Nah, saudara-saudari, angin melambangkan Roh Kudus, ya. Kalau kita lihat di hari Pentakosta, ya, pada saat Roh Kudus turun akan menghinggapi para rasul, ya, itu juga ada angin, ya, angin yang keras, ya. Nah, jadi angin melambangkan Roh Kudus yang bertiup, yang menggerakkan orang. Ya, amen. Kita perlu berdoa, ya, di zaman yang akhir ini supaya Roh Kudus bertiup, ya, menggerakkan seluruh kita semua. Lalu awan, apa itu awan? Awan juga melambangkan roh, ya, yaitu dalam aspek awan ini adalah awan yang menaungi, ya. Nah, pada saat umat Allah ini mengalami satu kebangunan, ya, bahwa roh ini setelah menggerakkan orang, ya, roh ini juga melawat orang-orang tersebut, menaungi orang-orang tersebut, mengayomi orang-orang tersebut. Ini melambangkan awan yang besar, ya. Nah, lalu kita juga melihat api, ya. Api ini melambangkan apa, Saudara? Api ini melambangkan Allah sebagai api yang menghanguskan atau memurnikan segala sesuatu yang bukan diri Allah itu sendiri. Jadi api ini akan membakar, menguduskan, memurnikan, ya, bahwa pekerjaan yang besar yang akan dilakukan oleh Allah itu perlu dilakukan oleh umat Allah yang sudah dimurnikan, dibakar, ya. Amin. Hanya ada unsur Allah sendiri yang boleh tinggal. Dan
Dari api itu keluarlah kilat yang mengkilat, ya, melambangkan sifat ilahi dalam kemuliaan dan kehormatan. Inilah saudara yang dilihat oleh Yeskiel. Dan umat Allah yang dibangkitkan, yang dibangunkan ini akan bisa bekerja sama dengan Roh Allah, ya, mempunyai yang dilambangkan oleh roda yang bergerak, ya. Oke, itulah yang dilihat oleh Yeskiel di dalam pasal 1. Lalu di dalam pasal yang ke-36, Yeskiel melihat bahwa ayat 26 dan 27, ya, saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Oh, saudara-saudara, bahwa umat Allah yang dipulihkan ini memerlukan hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Nah, pada saat seseorang yang diselamatkan, ya, rohnya adalah diberikan roh yang baru, roh yang sudah dihidupkan, supaya roh ini, roh umat Allah ini bisa menerima roh Allah. Ya. Nah, lalu juga diberikan hati yang baru. Ya. Tidak hanya dibersihkan dari kenajisan dan sebagainya, tetapi diberikan hati yang selembut daging, ya, yang sudah tidak keras lagi, hati yang lembut, ya, yang bersyarat untuk apa, ya, untuk menerima diri Allah, ya, yang bisa menampung Allah, ya, yang bisa diisi oleh Allah, hati yang tidak mengeraskan hati untuk mengasihi yang selain Allah, tidak, tetapi hati yang lembut, hati yang hanya mengasihi Allah. Nah, umat Allah yang dipulihkan ini adalah umat Allah yang memiliki roh dan hati yang baru. Saudara-saudari, kita perlu berdoa senantiasa. Tuhan, ya, senantiasa berikan hati dan roh yang baru kepada diriku untuk senantiasa bisa menerima Dikau, mengasihi Dikau, dan lemah lembut yang bisa diisi oleh Allah itu sendiri. Amen. Lalu saudara-saudari, yang poin yang ke-C, Yeskiel pasal yang ke-37. Ya, Yeskiel melihat umat Allah itu seperti di lembah, ya, pada saat itu, saya bacakan aja, ya. Di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku akan memberikan nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan mereka menjejakkan kakinya jadi suatu tentara yang sangat besar. Haleluya. Ya. Nah, umat Allah yang jatuh itu seperti tulang yang kering, ya. Aduh tuh, yang berserakan, ya. Nah, tetapi Yeskiel melihat bahwa tulang kering ini bisa dipulihkan. Nah, oh puji Tuhan, saudara-saudari, ya. Pada saat itu Yeskiel disuruh bernubuat oleh Allah. Dan pada saat dia bernubuat, amen, tulang ini mulai menjadi tulang yang dibangunkan, ya, yang tadinya berserakan sekarang menjadi terbangun, ya. Tidak hanya itu, tetapi juga tumbuh urat dan daging, bahkan kulit menutupi, ya. Tetapi pada saat dibangunkan ini, Yeskiel perlu bernubuat lagi, ya, supaya apa? Ada nafas hidup yang masuk ke dalam mereka, sehingga mereka bisa hidup kembali. Oh, saudara-saudari, umat Allah yang dipulihkan adalah dari tulang kering, ya, menjadi yang terbangun, dan ada daging dan kulit dan urat yang bisa bergerak, ya, dan ada nafas hidup Allah yang dimasukkan ke dalam mereka. Ya, saudara-saudari, inilah firman Allah. Firman Allah yang dinubuatkan. Jadi saudara-saudari, jangan remehkan kita bertutur sabda, ya. Kalau kita benar-benar mentutur sabdakan firman Allah yang dibicarakan oleh Allah di dalam diri kita, itu akan membangkitkan kaum saleh yang lain. Dan mereka akan menerima nafas hidup ke dalam diri mereka, yang adalah roh Allah yang
dihembuskan ke dalam mereka. Amen. Firman Allah yang adalah roh yang dihembuskan ke dalam mereka, itu akan menghidupkan umat kaum saleh dan menjadi pasukan yang besar yang bisa untuk membangun kembali kota kudus dan bait yang kudus, yang merupakan ekspresi Allah, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Allah dapat diam berbaur di dalam umatnya sampai selama-lamanya. Itulah juga yang dilihat oleh Yeskiel pasal 40-48, yaitu pembangunan kembali kota kudus dan bait yang kudus. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, sampai di sini kita melihat garis besarnya ya. Kesimpulan kita adalah, saudara-saudari, hari ini kita juga adalah umat Allah. Secara negatif ya, kita perlu diperingatkan. Kita bukanlah umat Allah yang imun ya, yang tidak bisa jatuh ya. Tetapi kalau kita tidak mengambil peringatan ini, kita juga bisa menjadi umat Allah yang jatuh. Umat Allah yang jatuh karakteristiknya adalah meninggalkan Allah, tidak mengasihi firman, tidak menaati firman, terus menyembah berhala. Ada sesuatu yang lain yang menduduki kita, yang kita mustikakan lebih daripada Tuhan. Dan kita akan memanifestasikan perbuatan dosa ini. Ya. Lalu kita akan terseret. Ya. Karena itu saudara-saudari, kita perlu diselamatkan dari kejatuhan. Dengan apa, saudara? Hati kita ya perlu kembali kepada Allah. Kita perlu senantiasa bertobat di hadapan Allah. Dan kita perlu seperti Daniel yang mengasihi firman Allah, yang dipenuhi oleh firman Allah, yang membaca firman Allah. Sehingga apa? Firman Allah ini dapat menjaga kita dan menguatkan kita, bahkan hidup di dalam diri kita, sehingga kita menjadi pemenang di dalam zaman ini, yang berdiri di pihak Allah. Bahkan menjadi seseorang yang tahu ekonomi Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Amen. Yaitu Allah ingin supaya umat Allah dipulihkan dan kembali ke tanah yang kudus, membangun bait Allah yang kudus. Itulah doa Daniel. Saudari, kita perlu mempunyai doa yang demikian. Lalu kita juga perlu apa? Menjadi umat Allah yang dipulihkan. Dengan kita berdoa sedemikian, kita akan menjadi umat Allah yang dibangunkan, yang dipulihkan, yang dapat bekerja sama dengan roda pergerakan Allah. Dan kita tidak lagi menjadi tulang yang kering, tetapi kita bisa menjadi pasukan besar Allah yang bekerja sama dengan Allah. Untuk apa, saudari? Untuk membangun kembali kota kudus dan bait kudus Allah. Itulah, semoga kita melihat hal ini dan kita bisa hidup berdasarkan firman Tuhan, kebenaran ini. Syukur kepada Tuhan, persekutuan saya sampai di sini, saya akan stop share. Baik, saya kembalikan kepada host untuk acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati.